Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ahmad Saifuddin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Halimah dengan NPM 2021 14500 455 dari kelompok 1 kelas RN4F. Akan mempresentasikan tentang analisis konsumen bersama teman-teman saya, yaitu Raihan Adiwira dengan NPM 2021 14500 469, Maulina Irham Niturhamuna dengan NPM 202114 500 483, Farhan Pali Rahmat dengan NPM 202114501169, dan Nur Hanifah dengan NPM 2021145707. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Raihan Adiwira. Dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis konsumen. Pembahasan yang kita akan bahas pada analisis konsumen ini diantaranya yang pertama, peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Kedua, kerangka kerja analisis konsumen. Ketiga, tingkatan analisis konsumen. Dan yang terakhir adalah analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada consumer research and analysis. Artinya, dari consumer research dan analis atau riset konsumen adalah praktik untuk mengidentifikasi preferensi, motivasi, dan target konsumen. Praktik ini mempunyai beberapa metode riset konsumen seperti wawancara dan survei untuk mengumpulkan informasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang marketing strategy development. Apakah yang dimaksud dengan marketing strategy development? Yang biasa dimaksud dengan marketing strategy development adalah pengembangan strategi pasar atau market development. Adalah suatu strategi pengembangan bisnis yang lebih fokus pada memperkenalkan produk yang ada ke target ke pasar baru, sehingga perusahaan menggunakan strategi ini untuk melakukan identifikasi dan mengembangkan peluang baru agar bisa menjual produk mereka di pasar yang sebelumnya memang belum mereka jelajahi. Nah, cara menetapkan strategi market development ini yang pertama, teliti peluang pengembangan pasar. Yang kedua, tetapkan tujuan pengembangan. Yang ketiga, kembangkan market plan. Yang keempat, alokasikan sumber daya. Dan yang kelima, luncurkan produk. Serta yang terakhir adalah analisis hasil. Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategi menjadi tindakan, mengeksekusi rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan atau mengenalkan perangkat lunak, manajemen kerja baru guna meningkatkan efisiensi rencana sama pentingnya dengan implementasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang konsumen mau atau yang konsumen inginkan, diantaranya affect and cognition, behaviors, and environment. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada afeksi dan kognisi konsumen. Jadi, afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu kejadian. Contohnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi mengacu pada konsep konsumen. Contohnya, apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Lalu ada perilaku konsumen atau consumer behavior, yaitu adalah studi tentang individu dan organisasi serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan untuk memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Contohnya, mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa yang dibutuhkan, memakai kendaraan dari sebuah merek, melakukan pembelian ulang setelah cocok dengan sebuah merek. Yang terakhir ada lingkungan konsumen, yaitu lingkungan yang mengacu pada semua ciri fisik dan sosial dunia eksternal konsumen, termasuk produk, toko, lokasi toko, produk di toko, dan perilaku sosial orang lain. Dalam kerangka kerja analisis konsumen, terdapat consumer effect and cognitive. Pengertian dari consumer effect and cognitive adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku konsumen dari dua perspektif utama, yaitu ada afeksi dan kognisi.
Efek atau afektif merupakan perasaan konsumen akan rangsangan dan aktivitas-aktivitas di sekitar mereka. Ada beberapa komponen-komponen utama dari kerangka kerja consumer effect and cognitive. Yang pertama yaitu emosi atau efek. Emosi adalah reaksi emosional yang dirasakan oleh individu terhadap suatu produk, merek, atau pengalaman konsumsi. Yang kedua ada sikap atau attitude. Sikap adalah evaluasi afektif yang dipengaruhi oleh keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman individu terhadap suatu produk atau merek. Yang ketiga, yaitu ada keyakinan atau belief. Keyakinan mengacu pada pengetahuan dan keyakinan individu tentang atribut-atribut produk atau merek. Yang keempat, ada persepsi atau perception. Persepsi adalah proses di mana individu menginterpresentasikan dan memberi arti pada stimulus lingkungan, termasuk iklan, kemasan produk, atau promosi penjualan. Yang kelima atau terakhir, pemrosesan informasi atau information processing. Pemrosesan informasi melibatkan cara konsumen mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi yang berkaitan dengan keputusan pembelian. 5 karakteristik dasar efektif menurut Peter dan Olson pada tahun 2010, yaitu sebagian besar bersifat reaktif, sedikit pengenalian secara langsung, terdapat ciri secara fisik, merespon secara virtual terhadap berbagai macam rangsangan, dan secara umum reaksi efektif adalah hasil pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nur Hanifah. Peran Nur Hanifah, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis respon afektif. Di sini ada tabel mengenai jenis respon afektif. Yang pertama adalah emosi. Jadi, emosi di sini yaitu ketika konsumen atau kita membeli suatu produk juga diimbangi oleh perasaan emosi. Emosi di sini bisa bersifat marah atau keinginan yang harus terpenuhi. Misalnya, jika kita melihat seorang teman kita membeli HP baru, maka timbul perasaan kita juga harus membeli HP itu. Jadi bukan berdasarkan keinginan atau kebutuhan, tetapi lebih berdasarkan pada gengsi. Yang kedua ada perasaan khusus. Perasaan khusus yaitu dimana ketika kita membeli suatu produk, maka kita bisa lebih merasa percaya diri, kita bisa lebih merasa terlihat cantik atau ganteng gitu ya. Saya tuh bisa lebih terlihat percaya diri ketika saya menggunakan alis. Jadi kalau misalkan saya nggak pakai alis keluar, itu lebih kayak saya tuh ngerasa percaya diri saya tuh kurang gitu. Yang mungkin beberapa orang itu mempunyai perasaan khusus terhadap suatu produk. Nah, yang kemudian ketiga itu ada suasana hati. Suasana hati ini sangat berpengaruh ketika kita ingin membeli suatu produk, tapi tergantung bagaimana suasana hati kita pada saat itu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini dimana ketika konsumen itu mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk. Evaluasi di sini juga tidak berkaitan dengan ketiganya, yaitu emosi, perasaan khusus, dan suasana hati. Nah, yang terakhir itu ada contoh-contoh afeksi positif dan negatif. Yang pertama ada kegembiraan, kemudian cinta, ketakutan, rasa bersalah, kemudian kemarahan, kehangatan, perhatian, kepuasan, perasaan muak, kesedihan, waspada, santai, tenang, kekecewaan, rasa lesu, kebosanan, rasa suka, baik, atau disenangi, atau tidak suka, buruk, tidak disenangi. Nah, sifat-sifat afeksi ini yang menjadi pertimbangan produsen ketika menciptakan suatu produk untuk bisa mencapai pasarnya gitu. Dalam kerangka kerja analisis konsumen terdapat aspek kognitif. Kognitif merupakan pengetahuan atau hasil pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka percayai. Dilihat dari sisi mental. Misalnya, pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Kemudian, pengalaman tersebut terekam atau tertanam dalam ingatan konsumen. Kognitif menunjukkan proses dan struktur mental yang dilibatkan dalam berpikir, memahami, dan menginterpretasikan rangsangan dan peristiwa di sekitar mereka. Kognitif merupakan proses berpikir secara sadar dan otomatis. Dalam sistem kognitif terdiri dari 5 proses mental. Pertama, memproses pemahaman. Kedua, mengevaluasi, yang berarti menentukan apakah sebuah aspek dalam lingkungan tersebut baik atau buruk, positif atau negatif, disukai atau tidak disukai. Ketiga, merencanakan berarti menentukan bagaimana memecahkan masalah. Keempat, menetapkan berarti membandingkan alternatif solusi dari suatu masalah.
Kelima, berpikir secara aktivitas kognisi yang terjadi dalam keempat proses yang disebutkan sebelumnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.